Tadi secara badannya fisik dan HPP-nya bisa dipukul rendah. Kemarin kan gue sempat pesen tuh buat yang tahun ini dan tahun depan ya, ada Neo namanya, itu masih harganya sekitar 400 sampai 500 juta. Ketika harganya itu udah cuma 50 juta, udah sama kayak lu beli laptop. Itu semua pekerjaan pabrik akan digantikan. Ya. Jadi mereka akan lomba untuk pakai AGI ini untuk develop humanoid secepat-cepatnya, dan figur tuh produksi satu robot setiap jam sekarang. Ya, jadi ini mereka lagi upscaling dari segi manufacturing dan juga production. Ketika gue ngomong ini di 2022, gue inget banget banyak orang skeptis, banyak yang bilang bahwa oh ini orang cuma filmmonger, oh ini orang bilang AI seperti ini mana bisa dia bisa gantiin kreativitas. Padahal kalian lihat, bahkan produser musik pun sekarang sudah pakai AI ya, untuk bikin musik. Ya, kalian di sini yang nonton ini akhirnya setiap hari sekarang sudah pakai AI, cuman kalian masih belum mengerti cara pakainya seperti apa. Dan kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar di dunia, semuanya itu udah kena layoff. Oke, kita perhatikan di sini ya, AI layoff wave. Ya, karena gini, Amerika adalah negara dengan capital market paling dalam, negara paling sukses di dunia, dan reserve currency dunia itu USD. Ini 45.000 jobs hilang ya tahun 2026. Oke. Meta dan Microsoft ya, layoff tsunami. Meta 8.000 pekerjaan. Jadi ini perusahaan-perusahaan ya, dengan ibaratnya earnings paling besar di dunia, laba bersih paling besar di dunia, itu mengalami layoff. Menurut kalian apakah badai ini tidak akan nyampe sampai sini? Kalian terlalu pikir positif ibaratnya ya. Karena gini, sekarang sebagai fresh graduate, kalian mau cari pekerjaan apa? Ini banyak yang mungkin ngomong, oh ini cuman ngomong, karena kalian cuman pakainya language model. Kalian cuman ngechat. Chat itu tahun 2022. Gua sekarang, lu mau kerja sama gue udah mikir fungsi lu apa, karena fungsi gue sendiri sekarang sudah mulai hilang gitu, karena gue bisa training agentic AI gue sendiri, gue bisa bikin model gue sendiri ya. Sekarang ibaratnya zaman dulu orang yang cuma punya ide itu banyak yang dibenci. Kenapa? Karena oh lu cuma punya ide, lu nggak punya kemampuan teknis. Orang-orang seperti di Y Combinator, perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam Andreessen Horowitz, mereka nggak bisa terima biasanya orang-orang cuma punya ide. Tapi sekarang kebalikan, orang yang punya ide itu bisa ngalahin orang yang justru teknis, yang bisa coding. Kenapa? Karena ada AI. Mereka bisa iterasi sendiri, mereka bisa bikin sendiri. Jadi anak di kosan nanti dalam waktu 3 sampai 5 tahun ya. Ketika kita udah reach yang namanya AGI, kalian tinggal ketik di situ, buatkan saya aplikasi Gojek. Gak perlu tuh pakai semua tim ribuan orang. Itu dia akan kerjain sendiri, satu malam mungkin udah beres aplikasi Gojek. Dan ini gue juga bukan cuman asal ngomong ibaratnya ya. Ini udah terjadi. Kalau kalian tahu ini perusahaan namanya Figma ya. Jadi kita bisa lihat apa yang terjadi di dunia itu dari capital market. Kenapa? Karena market selalu pricing-in hal yang terjadi duluan. Figma ini